Izin Pak, mikrofonnya sudah di-unmute, i-mute. Nggak ada kedengaran suara Bapak dosen. Nggak kedengaran suara Bapak dosen. Oke, baik. Sudah kedengaran ya. Minggu depan kita akan libur Idul Fitri tanggal 24. Dan kita seharusnya masuk lagi hari Senin tanggal 1 Mei. Tapi itu juga libur. 1 Mei hari buruh. Berarti ada 2 minggu kita akan libur. Ini penting kita bicarakan nanti. Apakah kita akan membuat satu kuliah di hari lain? Kalau kita ikuti ini 2 kali pertemuan, minggu yang lalu juga kita tidak masuk, berarti sudah 3 minggu kita tidak masuk, maka bisa nanti kita kewalahan untuk menyelesaikan studi ini. Bagaimana usul saya supaya kita tambah 1 hari lagi, di hari lain pakai Zoom. Nanti akan saya kirimkan link Zoom-nya. Tidak usah datang ke kampus. Kalau misalnya nanti kita mulai jam 7 sampai jam 8.40 malam. Jadi gimana waktu malam yang semua bisa. Nah misalnya apakah nanti hari lainnya, tidak hari Senin, atau kalaupun hari Senin itu malam, pada masa libur itu silakan, tidak apa-apa. Artinya kalian rembukkanlah di grup dulu kapan yang bisa waktu untuk pengganti. Nah itu, jadi supaya kita bisa menyelesaikan tugas studi ini. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan. Yang kedua, kalau kalian nanti misalnya sudah menemukan hari kapan bisa bertemu, maka 1 minggu sebelum hari itu kelompok yang mengerjakan materi tugas kelompok yang pertama yang membahas teologi estetika sudah harus mengirimkan ke grup supaya bisa 1 minggu sebelumnya dibaca oleh kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, akan berbeda nanti diskusi kita di pembahasan kelompok. Karena ini sudah membahas lebih mendalam, tidak seperti laporan baca ini yang hanya menyampaikan hasil bacaan dan perenungan kita terhadap teks. Pada tugas kelompok nanti kita akan lebih mendalam membahas teologi estetika, contoh dari berbagai perspektif. Nah, tujuan kita dalam membahas teologi estetika ini ialah memperkaya kita dari berbagai sudut pandang atau hasil kajian dan bacaan kita bersama. Karenanya bukan hanya yang bertugas kita kalau di kampus ini saya lihat diserang habis-habisannya. Nah itu menurut saya metode pembelajaran yang tidak tepat. Bagi mahasiswa S1 saya tidak ajarkan metode seperti itu karena metode seperti itu akan menjadi kehidupan berjemaat. Jadi ketika teman-teman membahas topik di depan, kita seolah-olah hakim, juri yang menyerang habis-habisan. Mulai melihat kesalahan teknis, kesalahan ketik, sampai isi. Dan saya tidak suka metode seperti itu. Karena itu metode destruktif, menghancurkan. Nah, saya mulai metodenya ialah kita sama-sama belajar, sama-sama membangun. Apa yang dikerjakan kelompok bukanlah sempurna. Mereka bukan malaikat. Karenanya kita harus membaca, makanya 1 minggu diberi kesempatan membaca untuk menambah informasi kajian dari perspektif kita. Mungkin kita menemukan buku lain yang membahas teologi estetika, silakan dibawa, dibaca, atau dikirimkan nanti ke kelompok. Supaya mereka juga memperbaiki, menyempurnakan sajian mereka. Tujuan kita ialah kita sama-sama memahami teologi estetika dari berbagai perspektif. Bukan hendak menghancurkan pemikiran yang menyampaikan, kelompok yang menyampaikan pemikiran itu. Itu yang harus kita bangun dalam rangka berteologi. Jadi berteologi itu bukan menghancurkan, tapi berteologi itu adalah saling membangun.
saya tidaklah sempurna dan tidak mampu membahas semuanya dari keterbatasan waktu dan keterbatasan materi yang saya miliki. Karenanya kita yang punya waktu lain, melihat dari sisi lain, menambah masukan kepada kelompok. Itu metode diskusi kita nanti, sehingga kita lebih pada membangun konstruktif teologi. Nah itu ya, hanya mengingatkan nanti kalau kelompok sudah menemukan kapan kita bertemu dalam rangka membahas tugas kelompok satu ini, maka 1 minggu setelah itu kelompok satu mengirimkan materinya supaya kita saling membaca, saling memberi masukan menuju pemahaman kita terhadap teologi estetika. Demikian nanti pada kelompok 2, kelompok 3 sampai pada kelompok 6. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas presentasi tentang teologi religionum yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman kita Lucius, Lukas, dan Virgo. Kami beri kesempatan kepada ketiga pembaca buku ini untuk menyampaikan sari bacaannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami akan menyampaikan teologi religionum atau teologi agama-agama. Teologi agama-agama adalah respon dan usaha-usaha orang Kristen untuk merumuskan sikap imannya terhadap agama-agama yang ada di sekitarnya. Paul Knitter menjelaskan kehadiran agama-agama di sekitar agama Kristen dan juga mudahnya akses teknologi telah mendekatkan berbagai agama kepada orang Kristen. Hal inilah yang mendorong umat Kristen mencari jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan agama-agama lain. Menurut Livingstone, teologi agama-agama yang lahir pada tahun 1960-an adalah respon sejumlah sarjana Kristen terhadap perbedaan yang dilihat langsung maupun melalui internet. Kehadiran agama-agama lain walaupun mengagetkan sekaligus membawa umat Kristen kepada realitas baru yang sedang terjadi. Umat Kristen tidak mungkin lagi mengatakan agama lain akan menerima pemenuhan dalam agama Kristen tanpa mengatakan pada saat yang sama bahwa agama Kristen mendapat pemenuhannya melalui perjumpaan dengan kekayaan dan nilai-nilai pada agama lain. Teologi agama mulai didominasi posisi pluralisme karena dianggap sebagai posisi paling relevan dalam hubungan antar agama. Dengan kesadaran bahwa tidak ada agama yang memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai Allah, termasuk kekristenan. Setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing. Knitter melihat gerak teologi agama-agama secara evolutif dari eklesiosentrisme, kristosentrisme, teosentrisme hingga ke soteriocentrisme. Posisi soteriocentrisme melihat keselamatan dunia sebagai kriteria kebenaran agama-agama. Knitter menamakan pendekatan ini sebagai teologi agama-agama yang korelasional dan bertanggung jawab secara global. Paul Knitter lebih bersifat etis dan mengarah kepada kenyataan penderitaan manusia dan bumi yang semakin merusak. Dalam Knitter ini memperkenalkan 4 model. Yang pertama model penggantian, hanya satu agama yang benar. Dalam model ini berkeyakinan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar, sedangkan agama-agama lain dianggap tidak benar. Oleh karena itu yang harus diperjuangkan umat Kristen adalah mengganti semua agama lain. Sikap ini sudah lama dianut oleh umat Kristen dan para misionaris yang berkeyakinan bahwa Allah berkehendak agar setiap orang menjadi Kristen. Agama-agama lain hanya memiliki nilai kebenaran semu. Yang kedua, model pemenuhan, yang satu menyempurnakan yang banyak. Model ini merupakan satu peralihan dari anggapan bahwa agama Kristen perlu menggantikan semua agama lain menjadi agama Kristen untuk menyempurnakan agama-agama lain. Penganut model ini berkeyakinan bahwa kasih Allah universal diberikan kepada semua bangsa, tapi secara partikular diberikan secara nyata di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga ada di dalam agama-agama lain,
dan umat Kristen perlu berdialog dengan mereka dan bukan sekedar mengajak mereka masuk ke Kristen. Karl Rahner, ia akhirnya berkeyakinan dunia Tuhan lebih luas daripada dunia agama Kristen. Ia mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi dan ingin menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu Tuhan akan memakai semua cara menyelamatkan semua orang untuk menyelamatkan dirinya dalam agama lain. Orang dari agama lain menerima anugerah Yesus Kristus adalah orang Kristen. Model mutualitas. Banyak agama terpanggil untuk berdialog. Mutualitas yaitu sikap yang saling menghargai, kesetaraan, dan kesediaan untuk saling berbicara dan saling mendengar. Keempat, model penerimaan. Banyak agama yang benar, biarlah begitu. Model ini berusaha mencari keseimbangan yang baik dan tidak menjunjung superioritas agama-agama. Tidak mencari persamaan yang membuat semua agama valid, tetapi dengan cara menerima perbedaan nyata semua agama. Adanya perbedaan adalah peluang untuk mengadakan dialog. Akan tetapi dialog harus dibangun dalam sikap mengakui, menghargai, dan kesediaan belajar dari adanya perbedaan-perbedaan. George Lindbeck membuat ilustrasi hidup bertetangga. Tiap-tiap keluarga memiliki halaman dan pagar di samping dan di belakang. Pagar yang ada harus dijaga bersama-sama supaya tidak runtuh. Tiap-tiap orang menjaga halamannya dan berdialog dengan tetangganya di halamannya sendiri. Jalan-jalan lain tanpa polarisasi. Tokoh pertama, Mark Haim, antara the ultimate dan penultimate, yang terakhir dan yang kedua dari belakang. Haim berpandangan bahwa perbedaan tiap agama disebabkan oleh perbedaan konsep keselamatan atau jalan akhir yang secara unik dimiliki oleh setiap agama. Jadi keselamatan bukannya tunggal, melainkan jamak. Orang Kristen menuju surga, orang Buddhis menuju nirwana. Perbedaan jalan akhir setiap agama yang berelasi pada dimensi persekutuan dari hakikat Allah. Oleh karena itu, semua makhluk harus menimba keberadaan dan kehidupan mereka dari dalam perbedaan yang memunculkan hubungan. Kedua, Ansel Min, pluralisme dialektis. Pendekatan Min berangkat dari kesadaran dan penghargaan terhadap partikularitas, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum setiap agama. Dengan perbedaan yang tidak dapat direduksi, bagi Min, tantangan perjumpaan agama bukanlah pada tataran teoritis, melainkan praktik dalam ruang bersama. Min mengkritik kaum pluralis yang berusaha mencari kesamaan atau dasar bersama secara intelektual. Usaha tersebut dipandang Min sebagai hal yang sia-sia, meskipun dia tidak mengingkari kemungkinan-kemungkinan kesamaan itu. Hal yang terpenting bagi Min adalah mendorong agama-agama yang berbeda untuk memiliki relasi satu sama lain pada level-level eksistensi sosial dan menemukan cara untuk hidup bersama. Tokoh tiga adalah Amos Yong, hospitalitas pneumatologis. Gagasan utama Yong adalah melihat Roh Kudus sebagai kehadiran dan aktivitas universal Allah, serta berupaya memandang dunia agama-agama. Dalam pandangan Yong, dasar teologi Kristen mengenai agama-agama adalah peristiwa Pentakosta yang melibatkan seluruh ciptaan melalui banyak bahasa, karunia, dan bentuk. Oleh karena itu, peristiwa Pentakosta telah membuka pelbagai praktik Kristen di dalam dunia yang plural dan juga mendasari banyaknya praktik tradisi religius yang berbeda-beda. Peristiwa ini pula lah yang memanggil setiap agama untuk mengembangkan hospitalitas dalam relasi antar agama. Dasar hospitalitas itu bukan sekedar keputusan manusia, tetapi mencerminkan hospitalitas Allah dalam Kristus dan karya Roh Kudus untuk diteruskan kepada dunia dalam upaya membangun komunitas adil, membangun ekonomi global, dan menjaga lingkungan hidup. Keempat, tokoh Kwok Pui Lan, pendekatan pasca kolonial. Kwok mengatakan, meletakkan pemikirannya mengenai istilah agama sebagai sebuah warisan kolonialisme barat yang membuat pembedaan antara agama dengan religiusitas
dalam agama suku. Kwok bersikap kritis terhadap istilah sinkritisme sebagai warisan Barat dan lebih suka dengan konsep hibriditas. Tokoh kelima, Fletcher, hibriditas agama. Bagi Fletcher, premis utama yang perlu dibangun dalam teologi agama adalah kesadaran mengenai ketidakterbatasan Allah yang merupakan sumber segala yang ada, sekaligus tujuan dari segala yang ada. Ketidakterbatasan Allah itu merupakan suatu misteri, sehingga manusia tidak mampu menjangkau misteri itu secara menyeluruh melalui keyakinan agamanya. Dengan mengusulkan hibriditas kekristenan, Fletcher tidaklah menegaskan suatu relativisme. Tokoh keenam, Joas Hadi Prasetya, mutual indwelling and interpenetrate, saling mendiami dan saling menembus. Joas menawarkan konstruksi teologi bahwa konsep perikoresis menyediakan kemungkinan yang sangat baik untuk menghubungkan antara Kristen mengenai Trinitas dengan seluruh ciptaan, termasuk agama-agama. Kemungkinan ini bisa dielaborasi dari 3 konsep perikoresis yang saling berhubungan, yaitu nature perikoresis, pandangan 2 kodrat Kristus, person perikoresis, keberdiaman bersama dari 3 pribadi Trinitas, and reality perikoresis, hubungan timbal balik melingkupi antara Allah dan ciptaan. Teologi komparatif. Paul de Murray memberikan pendekatan ini meletakkan suatu kesadaran bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita di dalam dan melalui tradisi. Bahkan jika tidak, kita tidak dapat menerima seluruh tradisi itu sebagai milik kita sendiri. Francis X. Clowney menggariskan perbedaan antara teologi agama-agama dengan teologi komparatif sebagai berikut. Teologi agama-agama mencerminkan dari sudut pandang agamanya sendiri tentang makna agama lain. Sering dianggap hanya secara umum. Sebaliknya, teologi komparatif harus benar-benar mencakup mempelajari tradisi agama lain dengan detail yang signifikan. Multiple Religious Belongings, MRB. Pengembangan MRB, yaitu bahwa keunikan Kristus bagi kekristenan tidak menutup kemungkinan adanya keselamatan melalui agama non-Kristen. Dalam agama lain juga ada kebenaran ilahi, karena inkarnasi Logos tidak bisa diklaim sepenuhnya dalam diri Yesus. Yesus tidaklah mencakup semua kebenaran ilahi, dan kekristenan bukanlah kepenuhan Kristus. Selanjutnya, Roh Kudus juga bisa bekerja dalam agama lain, bagaikan angin yang bertiup kemana dia mau, Yohanes 3 ayat 8. Karena keberadaan agama-agama adalah bentuk-bentuk pemeliharaan Allah kepada dunia. Oleh karena itu, agama-agama bersifat komplementer, sehingga semua kitab suci, ritus doa-doa, tuntunan moral praktis, dan keberadaan agama lain secara utuh merupakan sumber inspirasi dari proses spiritual bagi umat Kristen. Parlemen Agama-Agama Dunia. Parlemen Agama-Agama Dunia diadakan pertama kali di Santiago untuk menata pluralitas umat beragama. Para peserta parlemen itu adalah para pemimpin agama dunia dari semua agama. Lahirnya suatu kesadaran baru untuk hidup berdampingan bagi semua agama di dunia. Teologi agama-agama di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Sumartana menawarkan 5 jembatan dalam hubungan antar agama, yaitu jembatan mistik, pendekatan historis sosiologis, etika sosial keagamaan, dialog antar manusia selaku pribadi, dan pengalaman dialog dalam doa dan ibadah bersama. Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka masyarakat memang harus memiliki kedewasaan. Schutman begitu optimis bahwa Pancasila akan menjadi payung yang baik bagi semua umat beragama. Analisa penyaji. Berbicara tentang kepercayaan keagamaan sebagai benar atau salah adalah tidak diperkenankan. Kepercayaan agama adalah masalah pribadi. Setiap orang berhak untuk mempercayai iman masing-masing. Inilah pluralisme keagamaan. Penyaji memberikan 3 yang menjadi tantangan teologi agama-agama adalah: pertama, respon umat gereja terhadap teologi warisan Zending bertolak dari pemahaman yang eksklusivisme. Kedua, demikian dengan teologi fundamentalisme karismatik yang berorientasi pada penyelamatan jiwa. 3, serta persoalan kebenaran
klaim kebenaran absolut dari umat gereja. Penyaji menyarankan bahwa keberagamaan tidak dapat ditolak dari kenyataan yang ada, tetapi setiap pengajaran agama memberi rasa aman, damai, dan kasih. Tentu hal tersebut terkandung dalam kebenaran setiap agama. Inilah menjadi patron bagi kita dapat berteologi agama-agama. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kita telah mendengar sekian dari kita berikan dengan dari Lukas. Silakan. Ini boleh di-share ya, semua boleh men-share materi. Silakan, Lukas. Pak, maaf, suara Bapak dosen nggak begitu terdengar, Pak. Oh iya, oke, baik. Kita telah mendengar Saudara Lucius. Sekarang kita akan masuk pada pemaparan Lukas. Silakan Lukas menyampaikan hasil bacaannya. Materinya boleh di-share ya, semua boleh men-share. Silakan. Silakan, Lukas. Baik, terima kasih Bapak. Izin Pak, apakah suara saya terdengar di sana Pak? Ya, kedengaran. Baik, saya akan berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami kelompok 6. Dari laporan, dari pemahaman kami tentang bacaan tentang teologi religionum, tetap sama bahwa memang teologi agama-agama ini merupakan respon atau usaha orang Kristen untuk merumuskan iman, di mana bahwa agama-agama di sekitar itu tidak bisa kita hindarkan. Sebelumnya, jika sebelumnya ada 3 tipologi atau tipologi tripolar, yaitu eksklusif, inklusif, dan pluralisme, Paul Knitter membuat ada 4 model. Yang pertama yaitu model penggantian, bahwa hanya ada satu agama yang benar. Jadi tadi sudah dijelaskan, kami tinggal menambahkan di sini. Tokoh yang menganut model ini adalah Karl Barth dan Hendrik Kramer. Barth menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak ada pada agama yang lain. Dan tokoh yang mengagung-agungkan kekristenan dan bersemangat mewujudkan kejayaan Kristen adalah Billy Graham. Yang kedua adalah model pemenuhan. Model pemenuhan ini berkeyakinan bahwa Allah itu universal, diberikan kepada semua bangsa, tetapi secara partikular hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu tadi yang disebutkan bahwa orang-orang yang dari agama lain yang menerima anugerah Yesus Kristus itu disebutlah itu sebagai orang Kristen anonim. Yang ketiga adalah model mutualis. Banyak agama terpanggil untuk berdialog, jembatan. Jadi di sini penganut ini menolak keabsolutan agama dan berkeyakinan bahwa agama Kristen setara dengan agama-agama yang lain. Model ini menekankan adanya mutualis, yaitu sikap menghargai kesetaraan dan kesediaan untuk saling berbicara dan saling mendengarkan. Sadar dengan kesulitan dialog, maka diperlukan beberapa jembatan dialog, yaitu jembatan filosofis historis menyatakan bahwa ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam agama. Lalu ada jembatan religius mistik yang menyatakan adanya kehadiran Allah dalam pengalaman mistik semua agama. Dan yang berikutnya jembatannya adalah jembatan etis praktis yang menegaskan pentingnya kepedulian agama pada masalah-masalah kemanusiaan. Yang keempat, model penerimaan, di mana banyak agama, biarlah demikian,
Model ini berusaha mencari keseimbangan yang baik dan tidak menjunjung superioritas agama-agama. Tidak juga mencari persamaan yang membuat semua agama valid, tetapi dengan cara menerima pernyataan yang nyata semua agama. Adanya perbedaan adalah peluang untuk mengadakan dialog. Kami lanjutkan jalan-jalan tanpa polaritas tadi sudah dibahas sudah disampaikan oleh rekan kami. Di sini kami hanya menegaskan kembali bahwa Mark Heim itu menyatukan sikap inklusif dan plural. Ia meyakini bahwa orang Kristen bersekutu dengan Tritunggal dan perjalanannya menuju surga disebut ultimate, sedangkan dalam agama lain seperti Buddha yang hendak dituju bukanlah surga melainkan nirwana. Ini menurutnya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kami melanjutkan pluralisme dialektis oleh Anselm Min. Min menolak tripolar yang sebelumnya diagung-agungkan atau dinyatakan. Dia memperkenalkan pendekatan pluralisme dialektis. Baginya perjumpaan agama bukan pada tataran teoritis melainkan praktik. Dia lebih menekankan praktis. Dengan demikian, Min mengkritik kaum pluralis yang mencari kesamaan atau dasar bersama secara intelektual. Baginya adalah lebih baik untuk bagaimana agama yang berbeda itu memiliki relasi yang satu dengan yang lain pada level-level ekstensi sosial, menemukan cara hidup yang bersama. Kami lanjutkan pada Amos Young, Hospitality Pneumatologis, di mana Young juga mengkritik tipologi polaritas yang menganggap terlalu kristosentris. Gagasan utamanya adalah melihat Roh Kudus yang dimulai dari Pentakosta sebagai kehadiran aktivitas universal Allah, serta memandang dunia agama-agama dalam rangka tersebut. Menurutnya setiap agama harus mengembangkan hospitalitas dalam relasi antar beragama. Dia menganjurkan 4 prinsip hospitalitas. Yang pertama, dialog harus terjadi secara doktrinal maupun praksis. Yang kedua, dalam dialog itu setiap tradisi keagamaan memberi penghargaan kepada partikularitas agama lain serta dipanggil untuk berbicara dan mendengar. Yang ketiga, ada sebuah konversi, tapi konversi itu bukan sebuah proses bukan sebuah menjadi, melainkan adalah proses begitu, bukan untuk menjadi. Yang keempat adalah dialog memungkinkan setiap tradisi keagamaan saling belajar. Ada ini tadi Kwak Kuilan, pendekatan pasca kolonial, di mana Kwak ini adalah seorang teolog feminis. Dia meyakini bahwa agama sebuah warisan kolonialisme barat yang membuat perbedaan antara agama dan religiusitas dalam agama suku. Ia menekankan perlunya pendekatan pasca kolonial tentang perbedaan agama yang melampaui pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan itu berminat pada dialog pada tataran aksi daripada verbal akademis dan dogmatis untuk karya pembebasan terutama perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Fletcher menekankan perlunya kekristenan melepaskan diri dari eksklusivitas. Ia meyakini bahwa tipologi tripolar akan tetap berujung pada eksklusivisme. Bagi Fletcher, premis utama yang perlu dibangun teologi agama-agama adalah kesadaran mengenai ketidakterbatasan Allah yang merupakan sumber segala yang ada, sekaligus tujuan dari segala yang ada. Ketidakterbatasan Allah itu merupakan suatu misteri, sehingga manusia tidak mampu menjangkau misteri itu. Teologi yang dibangun adalah hibrid dan meninggalkan diskusi mengenai persamaan dan perbedaan dalam tipologi tripolar. Meski mengusulkan hibriditas, tapi ia juga menolak relativisme. Menurutnya, dialog antar iman yang dibangun atas dasar hibriditas membuat orang Kristen semakin mengenal misteri Allah yang tidak terpahami itu. Joas Adi Prasetya membuat mutual indwelling dan interpreted.
konstruksi teologi yang dibangun oleh Joas adalah dengan konsep bahwa perikoresis menyediakan kemungkinan yang sangat baik untuk menghubungkan ajaran Kristen mengenai Trinitas dengan seluruh ciptaan termasuk agama-agama. Kemungkinan itu bisa dielaborasi dari 3 konsep perikoresis yang saling berhubungan. Tadi sudah disebutkan, natur perikoresis, person perikoresis, dan reality perikoresis. Yang berikutnya, teologi komparatif adalah suatu pendekatan yang menyikapi pluralitas agama yang dilandasi keberatan terhadap teologi agama-agama yang dianggap mengalami kebuntuan. Dalam prosesnya, teologi komparatif berangkat dari posisi religius tertentu secara partikular, lalu keluar melakukan suatu petualangan dan menyelami pokok-pokok tertentu dari tradisi religius lain, dan belajar di sana secara dialektis. Setelah itu ia kembali ke tradisi agamanya untuk melihat pokok-pokok yang diselami secara berbeda. Jadi seorang teolog komparatif terdidik dan kompeten dengan tema yang dibahas, sehingga perjumpaannya dengan agama lain memperkaya pemahaman dirinya sendiri. Ada MRB, Multiple Religious Belongings. Ini dapat kita lihat dari PAN. Dia berpendapat bahwa keunikan Kristus bagi kekristenan tidak menutup kemungkinan adanya keselamatan melalui agama non-Kristen. Di sini dalam agama-agama lain juga ada kebenaran ilahi, karena inkarnasi logos tidak bisa diklaim sepenuhnya dalam diri Yesus, katanya. Yesus tidak mencakup semua kebenaran ilahi menurut PAN, dan kekristenan bukan kepenuhan Kristus. Roh Kudus bisa bekerja dalam agama lain bagaikan angin yang bertiup kemana dia mau. Parlemen agama-agama di dunia diadakan pertama kali di Chicago pada 1893 dalam semangat pluralitas untuk menata pluralitas umat beragama. Para peserta parlemen itu adalah para pemimpin agama di dunia dari semua agama. Acara itu melahirkan optimisme bagi para pemimpin agama, yaitu lahirnya suatu kesadaran baru untuk hidup berdampingan bagi semua agama yang ada di dunia. Kegiatan selanjutnya pada tahun 1993, 2003, dan 2009. Sebenarnya konferensi pertama berupaya membentuk agama yang universal, tetapi akhirnya disadari bahwa itu tidak relevan. Sehingga pada tahun 1993 yang dicari bukan pembentukan agama universal, melainkan pluralitas agama-agama. Etika global yang ditawarkan berporos pada 4 arah. Pertama, komitmen pada budaya tanpa kekerasan dan penghargaan pada kehidupan. Yang kedua, komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Yang ketiga, komitmen pada budaya toleransi dan suatu kehidupan dalam kebenaran. Dan yang keempat, komitmen pada budaya hak, setara, dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Tadi teologi agama-agama di Indonesia sudah disampaikan saudara kami. Kami lanjutkan kepada kesimpulan dan tanggapan pembaca. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa teologi agama-agama merupakan respon atas pluralisme sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Selanjutnya, teologi agama-agama sendiri dianggap kurang memadai untuk menyikapinya, sehingga muncul ide dalam teologi komparatif. Namun secara keseluruhan teori-teori di atas telah membuka mata kita akan eksistensi Allah yang tidak dapat kita jadikan objek. Allah itu adalah misteri, sehingga tidak ada agama yang boleh mengklaim memahami Allah secara sempurna. Saya juga kurang yakin bila mana dialog antar agama diusulkan di atas dapat dilaksanakan secara maksimal, mengingat kultur kita yang masih cenderung eksklusif, di mana fundamentalisme agama masih menguat, sehingga dialog antar agama kerap berujung keributan. Pembaca sepakat dengan gagasan Kwok bahwa dialog yang kita bangun harus lebih mengarah pada tindakan aksi daripada verbal. Dengan demikian bukan saja tercipta kerukunan antar umat beragama, namun Allah juga turut dipermuliakan dalam Matius 5 ayat 16.
kekristenan dan agama-agama lainnya harus hadir dalam hal praktis, terutama soal-soal kemanusiaan. Sebab jika tidak demikian, maka faedah agama layak dipertanyakan, karena ajaran cenderung memisahkan, tetapi kemanusiaan dan perbuatan konkret memiliki kekuatan untuk mempersatukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, kita lanjutkan dengan Vigo, Victor Golan, Sitempul. Silakan. Ya, baik Pak. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Baik, karena kami bagian yang terakhir yang memaparkan tentang teologi religionum atau teologi agama-agama, kami hendak beranjak dari parlemen agama-agama di dunia. Karena disinilah sebenarnya yang menjadi akar daripada pembicaraan topik teologi religionum. Kenapa beranjak dari parlemen agama-agama? Karena jelas catatan sejarahnya adalah pertama kali itu pertemuan itu diadakan tahun 1893, di mana semua pemimpin agama boleh duduk, boleh membicarakan tentang persoalan-persoalan yang ada di seputar kemanusiaan yang tidak terlepas dari agama-agama. Dan yang dihasilkan dari pertemuan di Chicago tahun 1893 itu, yaitu semangat pluralitas yang nantinya dibawa 100 tahun kemudian, yaitu tahun 1993, dengan topik pembicaraan menuju sebuah etik global. Jadi berbicara tentang teologi agama-agama, ada rentan tahun yang dibicarakan, yaitu membicarakan tentang agama-agama di abad 18, itulah tadi pertemuan di Chicago. Kemudian di abad ke-19 dengan munculnya tripolar yang menjadi tipologi di dalam setiap agama-agama, yang berbicara tentang pluralisme, yang berbicara tentang inklusivisme, yang berbicara tentang eksklusivisme. Nah, ternyata tripolar ini tidak bisa diberlakukan di dalam setiap zaman. Kenapa? Pada abad ke-20, sebagaimana yang disampaikan di halaman 185, menurut Jan S. Aritonang, pembicaraan itu sudah mulai berkembang. Artinya menyadari bahwa tokoh daripada teologi agama-agama, baik yang dikemukakan di dalam buku ini, ada Paul F. Nitter, mereka sudah merasakan bahwa gejolak daripada agama-agama itu membuat dampak yang begitu besar di dalam pergesekan sosial. Sehingga tipologi tripolar itu harus dikembangkan atau harus dipisahkan. Itu sebabnya si Perry Smith Lakel, dia mengatakan bahwa tipologi yang bertripolar ini adalah tipologi yang membahas tentang hal yang sama. Enggak melepaskan agama itu daripada persoalan dan gesekan-gesekan yang ada. Kemudian tipologi itu sendiri menyesatkan. Tipologi tripolar tadi tentang inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme tadi itu menyesatkan. Kenapa? Karena sebenarnya itu mengaburkan isu tentang teologi yang ada di dalam agama-agama. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa tipologi tripolar ini terlalu terbatas. Karena sebenarnya ada lebih banyak posisi di dalam membicarakan agama-agama. Itu sebabnya ada 7 di sini, ada 7 sini hal yang menarik berbicara tentang tipologi tripolar yang dibongkar, yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, baik Bang Lucius ataupun Pendeta Lukas, tentang model pergantian, model pemenuhan. Itulah isi daripada tipologi tripolar tadi. Dan itu berlaku di abad 19. Nah, sekarang kita berdiri di abad 20. Kita berada di abad ke-20 yang dibicarakan bukan lagi soal agamaku dan keselamatan yang ada padaku, tetapi lebih kepada bagaimana agama melihat adanya kebenaran pada agama-agama lain untuk menghilangkan sentimen-sentimen di tengah masyarakat. Jadi teologi agama-agama di abad 20 tidak lagi menyoroti tentang keselamatan, tetapi lebih cenderung kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada agama lain. Itu tadi yang diangkat di dalam nats Alkitab, bahwa
Allah itu di dalam Roh Kudus dia bisa menempatkan dirinya kepada siapapun, kepada agama apapun. Itu. Dan yang menjadi bagian pemahaman kami, saran setelah kami membaca, ada 2 di sini yang kami buat, bahwa tema teologi agama-agama atau teologi religionum ini memang harus diakui sangat memberikan warna di dalam bidang ilmu teologi. Kesadaran dan dinamika berteologi semakin dirasakan. Sekali lagi mau disebutkan tentang dinamika berteologi. Dan itu harus disadari di dalam situasi. Bahwa teks itu hendak menjelaskan konteks yang berlaku. Jadi realitas pluralitas, kepelbagaian memunculkan kesadaran baru yang dikenal dengan relativisme. Ini bahayanya memang di dalam teologi religionum, itu harus diakui. Segala sesuatu jadi relatif. Karena semuanya memiliki kebenaran yang sama. Jadi tidak ada bentuk kebenaran yang universal yang dimiliki oleh satu pihak. Setiap pihak termasuk agama yang mengklaim pemilik dan penentu kebenaran selalu relatif sifatnya. Yang kedua, tanggapan kami, perbedaan mendasar dapat diperoleh dari tema teologi agama-agama, yakni tentang iman dan agama. Iman adalah hubungan manusia secara batin dan bersifat sangat pribadi dengan Tuhan. Iman bertumbuh atas penyataan Allah kepada manusia melalui pengalaman hidup seseorang. Allah dapat menyatakan dirinya melalui agama atau tanpa agama. Sedangkan agama adalah tempat manusia mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Hal itu tampil melalui simbol, hal itu tampil melalui perangkat yang ditata, yang disusun dalam setiap agama-agama yang ada. Jadi jenuh sebenarnya ketika agama itu dipakai menjadi alat untuk menciptakan kondisi-kondisi yang nggak harmonis. Sementara agama adalah dari Anda agama kan membawa tidak kacau atau membawa kedamaian. Jadi bagian kesimpulan dari kami, munculnya bidang teologi agama-agama ini di dalam ilmu teologi tentu saja merupakan hasil pergumulan dari para teolog Kristen, seperti yang dikatakan di atas, yang menyadari pentingnya hidup berdampingan. Banyak buah pikiran para tokoh yang dimuat dalam buku ini mencerminkan bahwa kekristenan, gereja, dan lapisan sosial masyarakat yang terbagi-bagi akan selalu hidup berdampingan. Pemahaman akan tradisi agama lain tentu saja sangat membantu untuk bersikap dan bertindak sebagai umat yang memeluk suatu agama. Di dalam berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda, tentu saja membutuhkan pemahaman agar tercipta keadaan yang damai sejahtera. Jadi berdasarkan pemahaman itu, nilai-nilai atau value keimanan seseorang kepada Tuhan akan terpancar di dalam ciri dan cara hidup berdampingan. Walaupun seorang bukan berasal dari keturunan agama Kristen, tapi kita harus yakin bahwa ada nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, baik. Kita telah mendengarkan 3 hasil dari laporan baca teman-teman kita. Tentu kita juga akan memberi masukan lain supaya kita memahami bagaimana teologi religionum di Indonesia, dan diskusi kita akan membahas seputar bagaimana sikap gereja terhadap agama-agama di sekitar kita. Apakah kita tetap mempertahankan tripolar atau ada jalan lain seperti yang disampaikan oleh beberapa teman tadi, McCain, Anselmin, kemudian Amos Young, Kokpul lain, dan juga terakhir nanti adalah Yoas Adi Prasetyo. Ini beberapa solusi terhadap kebuntuan dari tripolar tadi. Ya, silakan berdiskusi. Yang mau bertanya diangkat raise hand atau ditulis di dalam chat. Silakan, atau langsung berbicara. Silakan. Pendeta Adiman, silakan. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berusaha mengajak kita untuk memahami bagaimana teologi religionum, baik secara umum maupun secara
daerah Indonesia atau bangsa Indonesia saat ini. Ada beberapa metode atau tipe-tipe bagaimana relasi agama. Ada bipolar, ada juga tentang inklusif, eksklusif, dan juga kemajemukan yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang saya pikirkan bahwa ketika kita menganut di salah satu tipe, inilah yang membuat kita nanti berbeda pandangan satu dengan yang lain. Berbeda pandangan satu dengan yang lain. Karena beberapa tipe hubungan atau relasi teologi agama yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh ini, memang itu kalau kita bisa memahaminya itu merupakan solusi. Tapi solusi yang harus kita tempuh di zaman postmodern ini, kita harus menemukan pintu-pintu ketiga dalam berelasi dengan agama, antara agama gitu. Secara khusus persoalan kita yang terjadi di Indonesia ini, kemajemukan agama, ya, yang pluralitas agama itu sangat kental sekali. Karena kalau kita berbicara soal teologi agama, itu tidak akan habisnya sampai manusia ini juga nanti sudah terjadi kiamat baru selesai perbincangan tentang agama. Tetapi yang mau saya tawarkan adalah bagaimana kita memahami agama itu, bahwa maksud saya begini, jangan kita menganut sebuah paham yang membuat kita akan membuat paham orang lain itu salah, begitu. Tetapi kita harus tetap pada konsep keselamatannya, walaupun berbeda-beda dalam memahami konsep keselamatan itu, seperti yang dipaparkan oleh penyaji pada hari ini, bahwa ternyata endingnya semua agama itu bagaimana membawa umatnya mencapai garis finish. Garis finishnya adalah kalau kita berbicara soal kekristenan, yaitu masuk surga gitu. Tetapi ketika kita berbicara soal agama itu tidak hanya berbicara soal masuk surga, tetapi berbicara juga soal bagaimana kehidupan sosial. Bagaimana agama itu menjadi sebuah jalan untuk menciptakan pintu-pintu ketiga ketika ada solusi gitu. Karena saya mau katakan bahwa agama ini sebenarnya harus jadi solusi bagi setiap persoalan sosial, bahkan perkembangan teologi kontemporer yang saat ini. Apalagi ketika kita memunculkan teologi kontemporer, pasti mungkin di pemahaman kita atau di keyakinan kita secara pribadi kita bisa menerima gitu. Tetapi orang lain yang memiliki pemahaman pasti mereka tidak bisa menerima gitu. Apalagi kalau sudah diikat oleh satu paham, seperti metode hubungan agama yang disampaikan tadi, ada bipolar, ada tripolar. Bagaimana kita memahami itu? Maka yang mau saya katakan bahwa maupun inklusif, eksklusif, dan juga kemajmukan agama itu harus kita dapat menemukan di atas itu lagi, supaya hubungan antara agama kita itu tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu makanya saya katakan bahwa harus kita menemukan pintu-pintu yang baru dalam memahami satu dengan yang lain. Persoalan kita yang terjadi di negara Indonesia ini, ada yang mengklaim saya yang benar, yang lain salah. Disitulah terjadi. Saudara Dilman, bisa to the point saja? Ya, itu yang mau saya maksud. Jadi jangan memberikan ceramah dulu, kita sedang bertanya. Supaya kita berkembang diskusinya. Apa yang perlu ditanya oleh Pak Pendeta, sehingga nanti diskusi kita berkembang. Untuk memahami bagaimana teologi agama-agama di Indonesia. Silakan. Silakan Pak Pendeta Dilman, dihidupkan mic-nya. Oh iya, terima kasih kalau udah tertutup mikrofonnya. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan adalah
bagaimana ketika kita munculkan sebuah teori yang baru? Teori yang baru. Dari teori-teori yang disampaikan tadi, saya mau memunculkan sebuah teori yang baru bahwa harus kita melampaui teori itu. Sehingga kita tidak menjudge. Atau saya mau katakan bahwa kita harus bebas dari pemahaman antara inklusif, eksklusif, dan kemajemukan tadi. Terima kasih, Pak. Apa teorinya? Teori yang mau saya munculkan adalah yaitu kita jangan mempertahankan pemahaman yang ketiga tadi, tapi kita harus memiliki teori kebebasan dalam memahami yang ketiga itu, Pak. Tadi ada sudah banyak ahli memberi teori lain. Yang mana kira-kira cocok dengan teorimu? Apakah cocok dengan Yoas atau dengan Fletcher, Amos Young, atau dengan Mark Helm? Iya. Kalau saya lebih condong dengan teori Joas, dia bisa memahami bagaimana hubungan antara agama yang ada di Indonesia. Karena yang saya mau pahami itu bagaimana hubungan agama yang ada di Indonesia itu, karena yang terjadi di Indonesia saat ini masih saling mengklaim satu dengan yang lain. Belum ada pemahaman yang bebas. Terima kasih. Ya, kemudian ada dari Irene ini, dia tertarik dengan Mark Helm. Dia bertanya, tolong diuraikan maksud Mark Helm tentang penultimate dan the ultimate secara sederhana. Apakah penultimate yang kedua dari belakang menyatakan bahwa keselamatan dapat diperoleh selain dari yang di ultimate itu sendiri? Itu yang dari chat, dan yang langsung bertanya silakan kepada tiga yang melaporkan bacaannya tadi. Silakan. Baik, boleh dari kami dulu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bang Adilman, juga Irene yang sudah membuat pertanyaan ya, meminta uraian di chat. Menanggapi Pendeta Adilman tadi tentang pernyataan-pernyataan yang dimunculkan, makanya tadi sebenarnya kita harus beranjak dari ada pembagian waktu di sana. Kenapa teologi agama-agama ini muncul menjadi teologi yang menarik untuk dibahas? Karena memang agama pada abad 18 tidak lagi duduk di dalam kapasitasnya sebagai pembawa perdamaian itu. Kalau di dalam buku ini halaman 198, dia sebutkan di sana tujuan dimunculkannya teologi agama-agama ini atau para teolog-teolog, pemuka-pemuka agama itu berbicara untuk menempuh yang pertama, adanya komitmen pada budaya tanpa kekerasan dan penghargaan pada kehidupan. Yang kedua, komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Yang ketiga, komitmen pada budaya toleransi dan suatu kehidupan dalam kebenaran. Yang keempat, komitmen pada budaya hak setara dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam kaitan dengan pluralisme agama. Jadi pertemuan di dalam parlemen agama-agama ini fokusnya itu ada dua, yaitu kemanusiaan dan praksisnya dan prakteknya. Kenapa? Karena disadari bahwa ajaran kita memang berbeda-beda. Kekristenan dan agama yang lain berbeda-beda. Kita memiliki Trinitas. Ini nanti yang menjawab Mark Helm ya. Juga kita memiliki cenderung memisahkan diri karena kita memiliki Trinitas. Tetapi kemanusiaan dan perbuatan memiliki kekuatan untuk mempersatukannya. Walaupun manusia itu berbeda-beda di dalam agamanya, tetapi hendaknya agama itu memiliki satu hal yang sama, yaitu membawa kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Itu untuk Bang Adilman supaya masuk dulu dia ke pemahaman tentang kenapa duduk para pemuka agama di Chicago tahun 1893. Karena sudah kacau. Itu makanya muncul tripolar. Ternyata tripolar juga tidak menjawab. Tetap masuk di dalam inklusivitas, masuk ke dalam eksklusivitas, masuk ke dalam pluralisme, tapi tidak membaur, tidak melebur. Terima kasih tadi untuk teori yang diusulkan tadi. Usulan yang ketiga tadi pandangannya. Kemudian tentang Mark Helm tentang the ultimate and penultimate ini, dia melihat kecenderungan kepada ajaran
Hindu dan Buddha ya, tapi disebutkan di sini Buddha, tentang bagaimana orang Buddha sampai kepada nirwana. Orang Kristen dengan kepercayaannya kepada Trinitas, mereka juga sampai kepada keselamatan yang diharapkan itu. Jadi kalau minta penguraiannya, Saudari Irene, Hem ini dia hendak menunjukkan perbedaan pemikirannya terhadap pemikiran Panikar. Kenapa? Karena Panikar dia melihat jalan akhir dari agama itu memiliki relasi dengan masing-masing pribadi dalam Trinitas. Panikar mengemukakan Trinitas di dalam keselamatan. Sementara Makhem ini dia hendak keluar, lihat agama lain juga mereka memiliki konsep yang berbeda tentang sorga itu. Barangkali teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Lukas, ya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen dan teman yang lain. Di sini saya pertama menanggapi sedikit dari apa yang dikatakan Bapak Adilman tentang pintu-pintu yang lain itu, bahwa kalau kalau saya sendiri memahami sebenarnya apa yang disampaikan ini melalui tanpa polaritas itulah pintu yang ditawarkan sekarang, karena tipologi tripolar itu di sini sudah dicatat dia bahwa memang itu tetap akan berujung kepada eksklusivisme gitu, walaupun nadanya ada penerimaan terhadap agama yang lain, tapi pada akhirnya tetap mempertahankan diri sendiri dan menganggap diri agama kita yang benar gitu. Pluralisme itu walaupun ada dia pluralisme, tapi itu sangat sulit sekali diterima. Sangat sulit sekali diterima. Saya contohkanlah di tengah-tengah gereja, kalau itu disampaikan, saya kira jemaat masih belum banyak yang menerima. Oleh karena itulah yang disampaikan di sini jalan-jalan tanpa polarisasi itu menekankan sebenarnya dialog gitu. Tapi kalaupun ada dialog antar agama itu, pertama yang harus dipersiapkan adalah adanya mutual, adanya rasa menerima, ada rasa menghargai. Sebab kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, tetap dia berujung pada perdebatan. Langkah praktis yang paling langkah konkret yang paling konkret itu adalah sebenarnya yang ditawarkan di sini adalah contohnya tadi Amos Young, lalu Anselmin, Fletcher, dia lebih mengutamakan kepada praktis gitu, karena praktis itulah yang cenderung menyatukan kita daripada secara dogmatis gitu. Itulah tanggapan saya yang pertama. Nanti boleh ditambahi oleh saudara kami lagi kalau ada yang mau ditambahi lagi. Yang kedua, pertanyaan saudara Iren tentang tadi tentang, kalau saya tidak salah, ultimate dan penultimate. Di sini saya sedikit memberikan penjelasan bahwa menurut Mark Hemi ini memang agama Kristen dengan agama yang lain tentu berbeda begitu. Berbeda dia memahami, termasuk salah satunya adalah akhir hidup gitu. Di mana kalau orang Kristen dia memiliki konsep keselamatan menuju surga, tapi kan agama yang lain itu terutama Buddha adalah tentang nirwana. Nirwana sendiri kita pahami sebagai menyatunya jiwa dengan Atman. Jiwa Atman dengan Brahman gitu. Jadi tidak ada, sepertinya beda sekali dia dengan kehadiran. Kalau kita menyadari keselamatan,
selain daripada keselamatan nanti surga, tentang Trinitas juga kita menyadari adanya kehadiran Yesus, adanya kehadiran Roh Kudus gitu. Tapi itu berbeda sekali dengan penultimate yang dimaksud di sini terhadap agama Buddha, itu agama yang lain. Jadi sangat berbeda sekali menurut daripada Mark M ini. Itu saja dulu Pak dari saya, mungkin bisa ditambahi teman yang lain. Ya, terima kasih. Silakan. Yesus. Iya, Pak. Kehadiran Theologia Religionum ini dianggap mampu mencairkan kebekuan suasana dan bisa menyingkirkan dasar-dasar yang saling mencurigai. Kehadiran Theologia Religionum ini dapat memberikan satu pemahaman yang dapat saling menerima satu sama lain. Sehingga Theologia Religionum ini menyingkirkan satu pemahaman tentang truth claim atau klaim kebenaran itu. Maka dengan truth claim, suatu agama kepada agama yang lain akan menimbulkan satu gejolak, pertikaian, atau juga akan ada agama yang menganggap dirinya agama yang superior dibandingkan dengan agama lain, atau agama yang paling benar dan agama yang lain tidak pada posisi yang benar. Maka dari itulah kehadiran Theologia Religionum ini akan membuat suatu hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama. Apa yang disampaikan oleh saudara Adilman ini adalah satu pengajaran tentang bagaimana Joas dalam Mutual Indwelling dan Interpreted yang di mana Tritunggal Allah itu adalah suatu jalan relasi kepada tradisi agama-agama lain tanpa kehilangan makna dari Tritunggal tersebut. Karena kehadiran Allah dalam Tritunggal itu tidak dapat dibatasi oleh pemahaman manusia, dan manusia tidak akan mampu memahami karya Allah di dalam dan di luar Kristen. Nah, karena itu Joas Adi Prasetya memberikan satu pemahaman keterbukaan, yakni pemahaman kekristenan dari sudut doktrin Trinitas itu yang menyadari bahwa perikoresis itu adalah Allah yang hadir kepada seluruh umat manusia ciptaannya, termaksud juga alam semesta dan segala umat manusia yang menyadari akan sesuatu kuasa yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Itulah Allah Trinitas itu yang dipahami oleh pada agama-agama lain. Nah, untuk saudara Irene yang sangat tertarik kepada pengajaran pemahaman dari Mark Hem, ya benar bahwa Mark Hem ini ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap pengajaran agama memiliki kebenarannya masing-masing. Sehingga setiap ajaran keselamatan tentu akan mengarah kepada yakni keselamatan atau surga atau nirwana atau yang lainnya, ujung dari akhir dari hidup manusia yang beragama. Sehingga kita dapat menerima satu sama lain tentang kebenaran, ajaran keselamatan, serta tujuan dari keselamatan agama tersebut, karena kita tidak bisa mengklaim bahwa surga Allah menurut pengajaran agama Kristen adalah lokasinya di sini dan hanya ada ini, tetapi kita juga bisa memahami surganya agama lain berdasarkan pemahaman dan pengertian yang mereka terima. Itu saja yang bisa dari saya, Pak. Oke, baik. Jadi kebuntuan tripolar itu menjadi sebuah
pergumulan agama-agama termasuk di Indonesia. Lalu ada banyak yang memberi solusi, termasuk tadi yang pertama itu adalah Mark Helm ya, Mark Helm. Dia memberikan sebuah pandangan tentang the ultimate dan penultimate. Dia menganggap bahwa the ultimate itu artinya yang dia gunakan sebagai yang paling utama dan akhir. Jadi yang paling utama dan akhir ialah Tritunggal. Tidak ada yang lain. Dan Panikar mengatakan tidak, di ultimate itu perlu penultimate. Penultimate itu bisa yang kedua, yang ketiga. Artinya jalan keselamatan itu tidak harus melalui Tritunggal, Trinitatis. Tapi bisa yang kedua, itu Panikar. Lalu Yoas Adi Prasetya memberi solusi dengan perikoresis. Bagaimana pemahaman keselamatan tetap dalam Trinitatis, tapi tidak membuang Trinitatis. Kita selamat melalui Trinitatis, tapi dibuatlah hubungannya sebagai hubungan perikoresis. Perikoresis menurut Adi Prasetyo yang berasal dari kata perikoresis artinya saling menempati atau bersama-sama berada dalam. Nah, istilah ini sebenarnya mau dimaksudkan oleh Adi Prasetyo, perikoresis itu adalah hubungan interpersonal antara Bapa, Anak, dan Roh yang memungkinkan ketiga pribadi itu bersatu. Jadi Bapa menempati posisinya sebagai pencipta, Anak menempati posisinya sebagai penebus, Roh menempati posisinya sebagai yang menyertai. Jadi ketiga pribadi itu saling menempati atau saling bersama di dalam kebersamaan Trinitas itu, tetapi memiliki interpersonal yang baik. Maka dia kaitkanlah itu dengan hubungan kita dengan agama lain. Bagaimana kita memiliki kerjasama atau memperkaya orang lain dari hubungan interpersonal kita. Sehingga kerjasama kita memperkaya posisi orang lain, keberadaan orang lain. Kekristenan memperkenalkan, membangun Islam, Islam membangun posisi Buddha, Buddha membangun posisi Hindu, Hindu membangun posisi Kristen, sehingga hubungan Trinitas tadi yang membangun interpersonal yang memungkinkan bersatu, itulah solusi yang diberikan oleh Yoas Adi Prasetyo. Tetap dari galian Trinitarian itu, Trinitatis. Tapi hubungan Bapa, Anak, dan Roh itu menjadi bersatu karena antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Bapa dan Roh itu memiliki hubungan interpersonal yang baik, menempati posisi yang baik pada posisi yang baik, dan hubungan mereka baik. Itulah yang membuat Trinitas itu menyatu. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Adi Prasetyo dengan teorinya perikoresis, diam bersama, atau dia sebut dengan menempati atau saling menempati keadaan yang sama, ya, bersama-sama berada di dalam, artinya di dalam posisinya sebagai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini yang kita lihat, sehingga the ultimate itu tetap Tritunggal, tetapi tidak menjadi yang utama sekali, tetapi di dalam the ultimate Tritunggal itu ada hubungan antara satu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang baik, dan itulah yang dicontohkan oleh Adi Prasetyo, hubungan kita dengan agama lain. Nah, kira-kira begitu ya penjelasannya, supaya jangan nanti ada apa itu perikoresis yang disampaikan oleh Adi Prasetyo. Maka dia buat istilahnya itu ialah mutual indwelling and interpenetrate. Jadi kita tinggal dalam secara mutual, ya, mutual, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita bersama, diam bersama secara mutual, dan interpenetrate. Jadi kita saling memberikan penetrasi yang seimbang dengan agama lain. Nah, itu ya untuk menjawab dari pertanyaan atau solusi yang disampaikan oleh, atau pertanyaan dari Adilman dan Irene. Sekarang kita melihat ada beberapa pertanyaan di chat ini.
ada dari tanda Pinem, kesulitan yang kita hadapi, dia bilang adalah di dalam agama itu ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dia buat contoh ketika orang Kristen mendirikan rumah ibadah, agama lain itu ada yang setuju, tetapi ada juga yang tidak setuju pendirian rumah ibadah. Lalu dia bertanya bagaimana kita menghadapi situasi ini dalam rangka teologi religionum ya. Lalu ini dari Yosi Sobian Pane, ini pemahaman akan teologi religionum tentu akan memengaruhi pemahaman akan misiologi Kristen. Bagaimana cara gereja bermisi pada masa kini menurut penyaji apabila diperhadapkan dengan teologi religionum. Baik, silakan para pembaca buku menanggapi dari hasil bacaannya tentang teologi agama-agama ini. Ya, silakan. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab. Nanti akan ditambah oleh teman-teman kami dari pertanyaan Bapak Pane. Teologi religium tentu akan mempengaruhi akan misiologi Kristen. Bagaimana cara bermisi pada masa kini menurut penyaji bila diperhadapkan dengan teologi religionum. Jadi memang kalau kita bandingkan misiologi dan juga teologi religionum, menurut saya memang bisa menjadi sesuatu yang dilematis begitu, bisa menjadi dilematis. Akan tetapi menurut saya juga kita tetap dapat melaksanakan misi tidak secara doktrinal, tidak secara pemindahan konversi agama terhadap kepada orang lain, tetap kita dapat melaksanakan, walaupun mungkin pada akhirnya nanti akan bisa seperti itu begitu, bahwa akan ada pemuritan, bahkan ada nanti orang-orang bertambahnya pengikut Yesus. Tapi memang dari teologi religium memang kalau saya menganggap tidak ada arahnya kepada misiologi gitu. Jadi dia seperti semacam bertentangan. Akan tetapi kalau kita tadi memahami tentang pintu-pintu yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh di sana tadi, bahwa hal-hal praktis itu, aksi-aksi itu bisa menuntun seseorang kepada misiologi. Menurut saya begitu Pak, bahwa itu nanti pada akhirnya bisa membawa orang kepada pencarian siapa Tuhan, kira-kira begitu Pak. Walaupun memang untuk bermisi, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada agama yang lain memang tidak ada ditawarkan menurut teologi religium ini. Bahkan malah harus saling menerima satu sama yang lain. Itu menurut saya yang pertama. Pertanyaan Bapak Pinem tentang pluralitas itu, di mana dalam sebuah agama juga bisa terdapat dua kubu yang menerima atau mendukung pendirian ibadah sementara yang lain menolak. Jadi menurut kami sendiri, pertanyaan Bapak ini bagaimana kita menghadapi situasi ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban praktis. Jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaan jawaban yang praktis juga, bahwa memang setiap penganut agama tentu memang berbeda-beda menyikapi atau melihat sebuah kitab suci. Ada yang setuju dengan berdirinya agama orang lain, ada yang juga menolak kehadiran agama orang lain. Nah, walaupun memang tadi dalam teologi religium ini dikatakan bahwa kehadiran agama orang lain itu kan memang tidak bisa kita hindarkan. Itu sesuatu realitas yang tidak bisa kita sangkal begitu. Jadi prakteknya apa yang dibutuhkan, kalau kami sendiri melihat, yang pertama bahwa negara sudah menjamin ini mengenai pendirian rumah ibadah
walaupun mungkin tidak sempurna dilaksanakan begitu. Sebenarnya ketika kita taat kepada aturan negara, maka itu akan menolong kita sendiri begitu. Yang kedua, kami kembali kepada pokok bahasan kita di sini tadi, bahwa sebenarnya sesuatu yang praktis yang dilakukan oleh gereja menjadi garam dan terang dunia melalui tindakan-tindakan aksi itu bisa menjadi hal yang paling ampuh untuk menjawab tantangan daripada agama-agama yang lain. Jadi kami tetap, kalau saya sendiri tetap berfokus kepada apa yang disebut dengan aksi sebagai terang dan garam dunia. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, silakan Iya. yang lain. Dari kami, Ya, silakan. sebenarnya saya nggak bisa lagi membuka ruang chatnya Pak, karena saya hadir di ruang kelas. Tapi saya nggak tahu siapa yang bertanya bagaimana cara gereja bermisi dalam konteks pluralisme. Sofian. Oh, Sofia. Oke, terima kasih. Bagaimana cara kita untuk bermisi dalam konteks pluralisme ini? Yang jelas bahwa konsep bermisi kita mengalami sebuah evolusi. Yang pertama tentu pemahaman tentang eklesiosentrisme, bahwa pengajaran keselamatan ada dalam gereja, lalu mengalami pembaharuan kristosentrisme, yakni Kristus sebagai pusat pengajaran keselamatan. Sekarang kita memasuki pada masa pluralisme adalah soteosentrisme, yang artinya bahwa keselamatan dunia yang menjadi suatu misi dalam kebenaran agama-agama yang harus kita nyatakan. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Knitter, bahwa pendekatan teologi agama-agama adalah korelasi yang bertanggung jawab secara global. Dan pendekatan misi yang ditawarkan oleh Knitter adalah lebih kepada sifat etis yang mengarahkan kepada kenyataan tentang penderitaan manusia dan tentang bumi yang telah rusak. Nah, karena itulah bukan berarti menghambat kita untuk bermisi menyatakan kasih Kristus dalam konteks pluralisme yang kita alami sekarang ini. Karena tidak bisa kita hambat bahwa kenyataan yang ada adalah kehadiran dari berbagai agama-agama yang ada. Karena itu tentu kita dalam misi, dalam konteks beberapa tokoh menjelaskan untuk memberikan wajah Kristus dan memberitakan kasih Kristus kepada berbagai pihak, yakni kebenaran kekristenan yang dapat dirasakan kepada agama lain adalah menjadi garam dan terang. Tokoh-tokoh Kristen seperti Clemens pada abad kedua, dia juga sudah melakukan misi dalam konteks seperti apa? Saat itu umat Kristen di tengah-tengah pengajaran tentang gnostik yang ingin menyesatkan umat jemaat atau jemaat gereja, Clemens bermain dengan pengajaran kekristenan dengan paham-paham filsafat Yunani. Ia mengatakan bahwa hakikat Kristus itu bukan hanya pada esensinya, tetapi kepada sifat Tuhan, yakni Logos yang menyatakan kasih dan pengampunannya kepada umat manusia.
Nah, Clemens saja pada abad kedua sudah menyatakan misi dalam konteksnya. Di tengah-tengah keberagaman yang ada pada saat itu. Jemaat mula-mula. Nah, tentu ini juga ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa dunia spiritual dapat terhubung dengan dunia material dengan cara tindakan-tindakan etis yang bisa dilakukan sebagai Injil Allah di dalam Kristus Yesus yang dapat dipahami oleh agama-agama lain. Kita percaya bahwa manusia zaman sekarang ini sudah tahu mana yang baik menurut hidupnya dan tahu mana yang membosankan. Biarlah agama Kristen melalui para umat Kristen membuat agama Kristen itu agama yang menjadi agama yang menarik. Seperti jemaat mula-mula, bermisi mereka dalam persekutuan yang saling berbagi. Maka jemaat itu ibaratkan seperti magnet. Menjadi magnet dengan sendirinya orang-orang tertarik dengan kekristenan itu dan memberikan dirinya dalam persekutuan itu. Artinya, jemaat mula-mula juga sudah melakukan ini, misi dalam konteksnya, untuk menyatakan kasih Kristus, saling mengasihi satu sama lain, menjual kepemilikannya untuk orang-orang yang tidak memiliki, memperhatikan para janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah yang juga diajarkan Injil untuk kita lakukan misi dalam konteks pluralisme yang kita alami. Untuk Bapak Pinem, bagaimana tentang pembangunan gereja? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Inilah tugas kita, bahwa menyampaikan teologi religionum ini kepada banyak pihak, terkhusus pemerintah, untuk sering membuka wacana atau event untuk kita dapat duduk bersama dengan agama-agama lain. Sebab dengan adanya ruang dialog itu bisa mencairkan suasana yang beku, pemahaman-pemahaman yang klaim kebenaran dan dasar-dasar yang sering sekali saling mencurigai dengan agama lain. Dengan ruang dialog, kita akan mengerti para tokoh-tokoh agama untuk memberikan ceramah yang memperkenalkan bahwa agama kita adalah agama universal, bukan agama yang hanya terkungkung pada diri kita sendiri. Agama kita agama universal yang membangun jembatan komunikasi antar umat beragama. Sehingga ide-ide ruang dialog seperti ini akan mencerahkan para tokoh-tokoh agama atau para penceramah memahami tentang satu pemahaman, satu ide untuk menginspirasi setiap orang bahwa sudah tidak zamannya lagi untuk menolak perbedaan dengan orang lain dan agama orang lain. Bahwa tidak ada superior di antara agama-agama itu. Karena yang superior adalah Tuhan, bukan agama dan bukan penganutnya. Superior hanya Tuhan. Kalaulah kita mengklaim bahwa Tuhan kita yang benar, berarti kita sudah telah membela Tuhan sang pembela. Seharusnya Tuhanlah yang membela umatnya, bukan umat yang membela Tuhan. Nah, pertikaian antar agama akan terus ada dan terjadi kalau para penganut, para tokoh-tokoh agama atau para penceramah tidak didudukkan bersama dengan pemahaman
yang sama pula. Tak akan terjadi harmonisasi baik di antara pemeluk agama kalau persoalan tentang pengakuan orang lain saja pun belum bisa disampaikan kepada umat. Terima kasih Pak dosen. Oke, baik. Masih ada dari Vigo? Masih Pak, sedikit saja. Sedikit saja jadi dari saya. Jadi dua pertanyaan yang disampaikan baik Pak Pendeta Pinem juga Pak Pendeta Pane, saya hendak mengajak kita untuk kembali kepada apa itu teologi agama-agama sebenarnya. Baik itu ketika disinggungkan kepada misi gereja. Jadi kalau kita berbicara tentang misi gereja itu sebenarnya misi Allah atau misi manusia. Jadi kalau kita terjatuh kepada misi manusia, maka kita masuk lagi ke tripolar tadi. Kita senang ketika orang banyak berbondong-bondong masuk Kristen tanpa mengenal bagaimana Kristus hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi sebaliknya, kalau kita memahami tentang misi itu adalah misi Allah, maka gereja adalah salah satu alat bagi Allah untuk melakukan kasih-Nya. Jadi itu tadi teologi agama-agama itu respon dan usaha orang Kristen untuk merumuskan sikap imannya terhadap agama-agama yang ada di sekitarnya. Jadi sikap kitanya terhadap agama yang ada di sekitar kita. Kalau kita menganggap bahwa agama di sekitar kita adalah kompetitor atau pesaing daripada agama kita, berarti misi kita masih dalam misi manusia. Maka di sana sering terjadi benturan, agamaku paling benar daripada agamamu. Tuhanku lebih benar daripada Tuhanmu. Maka percakapan itu masuk ke dalam ruang perdebatan. Jadi melalui teologi agama-agama, ada teologi di abad 20 ini yang memang sering sekarang ramah sekali kita dengar, yaitu berteologi di ruang publik. Gereja sudah memang masuk ke dalam teologi di ruang publik. Jadi bukan meninggalkan jati dirinya, tetapi dia keluar dari basisnya untuk berjumpa dengan segala perbedaan yang ada di sekitarnya. Kalau kita bicara perbedaan yang ada di sekitarnya, maka itulah sumber daripada konflik. Tapi ketika kita keluar dari zona kita, masuk ke dalam persoalan itu, dengan teologi ruang publik, dengan kasih Kristus yang utuh itu, maka di sana sebenarnya gereja atau kekristenan sedang melakukan misinya. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, kita mulai dari pertanyaannya Pak Pak Tandepinem ya, bahwa bagaimana sebenarnya sikap dari gereja-gereja atau agama-agama soal pendirian rumah ibadah. Dari gereja lain mereka ada sikap yang berbeda-beda. Memang kalau kita pahami dari tripolar tadi, kalau kita lihat dari segi eksklusivisme, maka agama lain melihat pendirian contoh rumah ibadah Kristen akan mereka tolak karena mereka eksklusif. Tidak boleh ada agama lain di sekitar kita karena eksklusif. Tetapi dari inklusivisme memang mereka mengakui bahwa agama itu sama-sama benar. Tetapi juga mereka tidak memberi peluang pendirian rumah ibadah secara tulus hati ya. Mereka belum begitu tulus hati kalau ada rumah ibadah berdiri di sekitar mereka. Lalu mereka selalu berkata yang inklusif ini bolehlah mendirikan rumah ibadah asal jangan mengganggu. Nah itu kata mengganggu ini tidak bisa kita pastikan apa itu mengganggu. Nah kalau kita bicara mengganggu, kita tidak pernah mengganggu orang lain dalam beribadah. Tapi kalau mereka pastilah 5 kali sehari kita terganggu. Mendengar suara-suara itu mulai pagi sampai malam tidak henti-hentinya. Sangat mengganggu. Kita kan beribadah hanya sekali seminggu. Dan toa kita pun atau sound system kita tidak pernah keluar. Selalu ke dalam. Tapi kalau mereka kan di setiap menara mereka itu 4 arah angin. Itu pun toanya toa yang tinggi. Ya, supaya bisa menjangkau minimal 1 kilometer atau sampai 5 kilometer
radius dari tempat mereka beribadah. Kita nggak pernah ada gereja yang punya toa sampai kedengaran dari sini ke Simalingkar misalnya. Nggak ada itu. Jadi tidak pernah kita mengganggu, tapi hati mereka terganggu, itu saja. Itu yang inklusif. Lalu yang kelompok yang pluralis ini lebih terbuka. Mereka lebih egaliter, mereka setuju kalau ada rumah ibadah didirikan baik di sekitar mereka, di lingkungan mereka, oke-oke saja, tidak masalah. Tetapi golongan yang pluralis ini sedikit di Indonesia. Yang paling banyak itu tadi, yang eksklusif. Yang inklusif itu ya ada tapi tidak begitu banyak. Sehingga kita bertemu dengan garis-garis yang radikal. Nah sama seperti kita, kalau misalnya di Papua atau di Ambon, katakanlah juga di Tarutung yang 100% Kristen dan di NTT, apakah kita memiliki sikap inklusif, eksklusif, dan pluralis yang tadi? Mana yang kita pilih? Kalau seandainya di daerah kita juga berdiri masjid, apakah kita eksklusif, inklusif, atau pluralis? Tapi saya lihat kecenderungan orang Kristen lebih pluralis. Kecenderungannya. Kita tidak pernah terganggu kalau misalnya berdiri masjid di Siborong-Borong, di Tarutung, di Ambon, di Papua. Tidak pernah terusik. Tidak pernah kita takut kalau di kampung kita berdiri masjid. Contoh misalnya di kampung kami itu hampir 100% kami Kristen, di Parorean namanya. Tapi karena ada satu orang Islam, dia bangun masjid, nggak peduli kami. Nggak persoalan itu. Tetapi akhirnya ya mati sendiri, karena ya nggak ada yang berkembang. Nah, jadi akhirnya dia sendiri yang mulai malas beribadah, karena sendiri ya. Nah ini contoh, jadi kita lebih memilih pluralis atau inklusif lah ya, inklusif atau pluralis. Nah ini pertanyaan Pak Pinem ya. Lalu pertanyaan Pak Sofyan, ini memang penting kita bahas. Kalau kita baca tadi pemikirannya Amos Young, itu seorang teolog dari Amerika, dia sangat sangat menawarkan bagaimana sebenarnya kita nanti mendekati atau menyampaikan misi kita bukan dalam bentuk doktrinal. Itu kan dia sampaikan itu, Amos Young. Dia tidak mengupayakan supaya tipologi tripolar tadi atau menganggap penginjilan itu harus terlalu kristosentris, dia tidak begitu. Tapi dia menawarkan cara baru dengan teori hospitalitas. Dia dikenal dengan bapak teori hospitalitas, Amos Young dari Amerika. Dia menganggap bahwa dalam melakukan misi, orang Kristen melakukan hospitalitas, keramah tamahan. Apa itu keramah tamahan? Menurut teorinya, dialog harusnya terjadi baik secara doktrinal maupun praktis. Kalau dia kepada Kristen, sesama Kristen doktrinal. Kalau di luar agama Kristen praktis. Misalnya gotong royong membersihkan gorong-gorong, gotong royong membangun pos kamling, itu kan praktis. Lalu kedua, dialog itu setiap tradisi keagamaan memberi penghargaan kepada partikularitas agama lain. Sehingga dia hospitalitasnya tidak pada egonya, tapi memberi partikularitas agama lain, serta dipanggil untuk berbicara dan juga mendengar. Jadi sama-sama, hampir sama dengan siapa tadi, Yoas, sama-sama memberi mutual dwelling itu. Diam bersama secara mutual, equal, nah itu. Ketiga, konversi dimungkinkan sebagai sebuah proses, bukan menjadi. Jadi konversi itu bukanlah tujuan. Kalau kita membuat penginjilan, bukan tujuannya menjadikan orang jadi Kristen. Tetapi kalau ada orang jadi Kristen dari proses kita bersama, itu soal lain. Lalu keempat, dialog memungkinkan setiap tradisi keagamaan saling belajar. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha belajar.
maka ada ruang-ruang publik yang dibangun bersama untuk menjadi tempat kita belajar. Nah, itu yang dia bangun, Amos Young. Nah, saya punya pengalaman ketika studi di Yogyakarta, ada tiga universitas, UGM, UIN Sunan Kalijogo, UKDW, melakukan studi bersama. Namanya studi lintas iman. Itu 1 semester, studi lintas iman. Jadi ketiga kampus ini bahkan dari paguyuban agama-agama lain termasuk Buddha, Hindu bisa mendaftar. Dibuat kuota dari satu kampus minimal 5. Di setiap kampus mengutus misalnya ada 10 orang. Lalu kami ada 40 sampai 50 orang kuliah bersama di sekolah lintas iman. Lalu kami bersama, kadang kami di UKDW kuliahnya, di UGM, di UIN Sunan Kalijogo, di Sekolah Tinggi Teologi Buddha, kemudian ke sekolah-sekolah tinggi teologi Hindu, kita di sana kuliah. Lalu kita live in di pesantren, di pondok pesantren. Lalu live in di Katolik, di sekolah Katolik, seminarium. Jadi ketika kita sudah berelasi selama 6 bulan, 1 semester, maka di antara mahasiswa sudah terjalin tadi, mutual indwelling tadi, sudah terjadi diskusi, pemahaman, lalu sudah bisa canda tawa, sudah bisa saling kelakar. Karena menurut mereka begini, kalau pendeta dan ustadz sudah bisa saling ngejek, sudah bisa saling guyon, itu sudah tingkat toleransinya tinggi. Tapi kalau kita melihat pendeta, ustadz, atau biksu dari sudut pandang yang sinis, tidak mau komunikasi atau tidak mau guyon, itu berarti hubungan hospitalitas kita, keramah tamahan kita masih kadar rendah. Dan itu membuka peluang terjadinya intoleransi. Jadi intoleransi terjadi sebenarnya ketika ruang terbuka kita tidak ada. Saya tidak tahu di Sumatera Utara apakah ada itu sekolah lintas iman. Selain sekolah lintas iman di Jogja ada Intervide. Intervide itu ruang terbuka bagi agama-agama. Sering kami diskusi di sana berbagai agama-agama, itu yang dikerjakan oleh TH Sumartana tadi. Itu TH Sumartana sekarang dikelola oleh Intervide, Ibu Sarapunya, Elga Sarapu. Jadi di Intervide itulah kita banyak bertemu dengan agama-agama lain dengan edukasi-edukasi keagamaan. Nah, kita tidak punya ruang di Sumatera Utara ini, di sebuah tempat misalnya ada lokasi ruang publik terbuka di mana di tempat itu sering terjadi pertemuan lintas agama. Nah, kami GKPA sebenarnya mencoba membuat Parosorat itu sebagai ruang publik untuk lintas agama, tapi masih program, masih mimpi. Semoga itu nanti terwujud menjadi sebuah ruang publik untuk diskusi, interfaith, dialog. Nah, inilah respon saya terhadap pertanyaan yang terakhir, dan karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Silakanlah diskusi di grup kapan kita akan bertemu secara online untuk membahas tugas kelompok 1. Kalau sudah ditemukan waktu pertemuannya, saya katakan bisa hari Senin, bisa Selasa, Rabu, di mana cocoknya tidak bertabrakan dengan tugas pelayanan saudara. Lalu nanti 1 minggu setelah itulah kita mengirimkan, kelompok mengirimkan materinya. Lalu kita akan kuliah. Link Zoom-nya nanti akan saya kirim kalau sudah disepakati. Demikian ya untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Saya mintalah Pendeta Iman Hareva untuk menutup dengan doa. Silakan Bu Pendeta Iman Hareva. Kalau tidak ada, kami mintalah, ini sudah melayani ini tampaknya, ini Insan Sinura. Tadi dia belum buka ya?
Oh iya. Oke, kalau Ya, buku tadi, Pak. Irene Huta Barat lah, silakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah, pemilik kehidupan kami. Kami sudah menyelesaikan studi kami hari ini. Biar Tuhan dengar-dengaran kami akan materi yang kami terima. Boleh kami terapkan Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama Tuhan dalam toleransi beragama Tuhan. Biar Tuhan tetap menyertai apapun yang akan kami kerjakan berikutnya. Tuhan juga sertai Bapak dosen kami, berikan kesehatan dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Irene. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Bang Lucius, Bang Vigo, Lukas. Kamsia juga. Thanks all. Pak Sofian, ya padahal Pak Sofian di ruang kelas.